بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo ikhwah, insyaallah ta'ala pagi hari ini dan seterusnya sampai masuk Ramadan kita melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Thamin ala Kitabis Siyam Minasyarhil Mumti' lil Utsaimin yang disusun oleh Abul Hasan Ali ibn Husain Al-Hajjaji ya, penulis bukunya ada di Sana'a domisilinya. Buku ini sudah pernah kita kaji di tahun sebelumnya. Kita masuk pada separuh kitab ya, sudah separuh buku. Bagi yang belum punya buku silakan antum ngeprint. Nah itu juga kunci dalam belajar itu harus punya kitab, punya buku. Ya punya buku ini ndak setiap bulan kadang ya, ada jarak itu tadi. Nah, ini antum yang belum punya mungkin bisa di print, kalaupun ndak bisa print banyak bisa print sedikit dulu 20 lembar misalkan, nanti kumpulkan. Mas'alatun hukmu man jama'a fi nahari Ramadan asna'a safarihi. Hukum orang yang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan pada tengah-tengah safarnya dia. Maksudnya seseorang melakukan safar ya, asna'a safarihi, di tengah perjalanan dia berhubungan suami istri. Yang namanya seorang musafir ini kan uzur, diperbolehkan untuk makan, minum, bahkan diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan. Man jama'a fi nahari Ramadan asna'a safarihi aftara. Orang yang bergaulan ya, berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan pada saat safar tadi aftara, maka puasanya batal. Ai fasada shaumuhu bijima'ihi. Maksudnya puasanya rusak dengan sebab jimaknya dia tadi. Wala kaffarata alaihi, namun tidak ada kafarah bagi dia. Puasanya memang batal namun tidak ada kafarah ya. Misaluhu, contohnya insanun, ada seseorang musafirun safaron yubihul fitra fasoma. Misal ada seorang musafir, dia safar dengan safar yang membolehkan puasa, membolehkan tidak puasa. Yubihul fitr, boleh untuk batalkan puasa. Fasoma, lalu dia puasa, masih dipaksakan sama dia untuk puasa, padahal boleh sebenarnya tidak puasa, tapi masih dipaksakan puasa. Summa fi asna'in nahar jama'a zaujatahu. Kemudian di tengah hari dia menggauli istrinya. Fahadha yuftir li'annahu jama'a. Maka ini batal puasanya. Kenapa? Li'annahu jama'ah, dikarenakan dia menjimai istrinya. Jelas ya? Wal jima' minal mufattirati wa laisa 'alaihi kaffaratun. Jima' digolongkan minal mufattirat, digolongkan bagian dari pembatal puasa. Wa laisa 'alaihi kaffarah. Namun tidak ada kewajiban bagi dia untuk bayar kafarah. Li'annahu lam yantahik hurmatas saum,
haitsu inna as-shaum la yajibu alaihi fis safar wa yalzamuhu al-qadha. Kenapa tidak perlu dia bayar kafarah? Dikarenakan dia tidak melanggar kehormatan puasa, yang mana sesungguhnya puasa tersebut hakikatnya pun tidak wajib bagi dia ketika safar, namun yalzamuhu al-qadha, maka kewajiban dia mengqadha. Wa alaihi falladzina yadhhabuna ilal umrah fi Ramadan wa yasumuna hunaka thumma jama'a ahaduhum zaujatahu fin nahar laisa alaihi kafarah. Maka atas dasar ini orang-orang yang pergi umroh di bulan Ramadan dan puasa di Mekah kemudian menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, tidak ada kafarah. Difahami? Berangkat dari Indonesia umroh, ya, ngamar di hotel, ya, hotel di tempat inap, kemudian hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ada kafarah enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena dia musafir. Li'annahu musafirun, dikarenakan dia musafir. Wal musafir yubahu lahul fitru, seorang musafir itu dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Fayubahu lahul jima' wal aklu, boleh bagi dia hubungan suami istri dan boleh juga bagi dia makan. Hadza idza nawa aqal min arba'ati ayyam. Nah, ini dengan ketentuan bolehnya tadi kalau diniatkan oleh dia kurang dari 4 hari. Berarti apa? Syekh Ibnu Utsaimin lebih merojekan pendapat durasi domisili ketika seorang musafir itu kalau kurang dari 4 hari. Amma idza nawa aktsar min arba'ati ayyam, adapun kalau niatnya lebih dari 4 hari, fal mas'alatu khilafiyah ma'rufah, maka masalahnya khilafiyah itu masalah yang ma'rufah. Jelas? Misalkan sampai seminggu. Nah, masalahnya umroh itu berapa hari? 9 hari minimal. Rata-rata travel. Kadang 10 hari, kadang 12 hari. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya masalahnya ada khilaf. Wa qauluna, pernyataan kami, aftara wala kafarata alaihi, dia batal puasanya dan tidak ada kafarah. Hadza jawabus syarti, ini jawabus syarat, wa huwa yashmal aswar as-salas. Nah, hal yang demikian ini mencakup gambaran yang 3. Idza jama'a dunal farji fa anzalah, kalau dia berhubungan pada selain farj lalu keluar sperma, itu tidak ada kafarah. Idza kanatil mar'a ma'dzurah, demikian juga kalau wanitanya ma'dzurah, diberi uzur karena dipaksa misalkan. Yang ketiga, idza jama'a man nawas shaum fi safarihi, yaitu orang yang berhubungan badan dan dia sudah niat puasa ketika safarnya. Jadi intinya, kapan kondisi hubungan suami istri tersebut tidak membatalkan puasa, tidak menyebabkan kafarah, kondisinya salah satu dari 3 kondisi atau 3 kondisi lah gambarannya. Yang pertama, tatkala jimaknya tidak pada farji. Yang kedua, kalau wanitanya uzur. Yang keempat, yang kedua kalau wanitanya uzur. Yang ketiga, kalau dia puasa ketika safar. Kemudian masalah berikutnya, idza jama'a fi yaumain bi an jama'a fil yaumil awwal min Ramadan wa fil yaumil tsani fa innahu yalzamuhu kaffaratan. Masalah berikutnya, kalau dia berhubungan badan 2 hari, dengan gambaran dia berhubungan di hari pertama, kemudian di hari yang kedua dia hubungan badan juga, maka wajib bagi dia kaffaratan, 2 kafarah. Jadi bukan sebulan itu cuma sekali kafarah, 2 kali kafarah. Wa in jama'a fi thalathati ayyam fa thalathu kafarat.
Kalau hubungan badannya 3 hari, maka 3 hari pula, tiga macam pula kafarohnya, 3 kali. Wa in jama'a fi kulli yawmin min asy-syahr fa 30 kafarah aw 29 hasba ayyami syahr. Kalau ternyata dia ngefull hubungan badannya 30 hari sebulan itu atau 29 hari, maka dihitung sesuai dengan hari. Jadi kafarahnya tadi dihitung hari. Kali-kala ke pening pala antum. Ya enggak? Wa dzalika li anna kulla ibadatin kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Alasannya kenapa? Karena masing-masing hari itu ada ibadah tersendiri. Walihadza la yafsud saumul yaumil awal bi fasadi saumil yaumil tsani. Oleh karena itu juga puasa hari pertama ya, tidak dinyatakan rusak dengan rusaknya puasa hari kedua. Makanya kalau di bulan Ramadan itu hitungan pahalanya bukan sebulan full, tapi hitungan per hari. Ya, kalau antum puasanya hari pertama, hari kedua tidak puasa, maka yang antum qadha hari kedua. Bukan dianggap sebulan tadi rusak. Wakil, namun ada yang berpendapat, la yalzamuhu illa kafaratun wahidatun idza lam yukaffir 'anil awwal. Namun ada yang berpendapat tidak mesti bagi dia bayar kafarah. Tidak harus bayar kafarah, melainkan satu kafarah saja, selama tidak membayar kafarah dari yang pertama tadi. Faham gambarannya? Jadi gambarannya gini, ada seseorang si A hubungan suami istri dalam kondisi mukim, domisili, hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Batal puasanya? Batal. Bayar kafarah? Iya. Tapi belum dibayar sama dia kafarah. Hari esok ngulangi lagi. Nah, menurut pendapat sebagian para ulama, dia tidak perlu bayar kafarah kecuali sekali saja. Disebutkan di sini, wa huwa wajhun fi madhhabil Ahmad. Ya. Salah satu pendapat dari mazhab Al-Imam Ahmad, wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Dan itu juga pendapat Abu Hanifah. Wa dzalika li annaha kafarat min jinsin wahidin faktafa fiha bi kafaratin wahidatin. Alasannya dikarenakan kafarahnya satu jenis, maka dicukupkan satu kafarah saja. Kama law halafa ala aimanin mutaaddidatin wa lam yukaffir. Sebagaimana kalau seseorang dia bersumpah dengan sumpah yang beragam dan tidak bayar kafarahnya. Fa innahu idza hanatha fi jami'iha fa alaihi kafaratun wahidah. Maka kalau dia hanatha itu melanggar sumpahnya tadi, maka jadi kalau ada orang bersumpah dengan beberapa sumpah, kalau dia melanggar seluruh sumpahnya tadi, maka cukup satu kafarah. Wa kama law ahdatsa bi ahdatsin mutanawwi'ah fa innahu yujzi'uhu wudhu'un wahid. Alasannya apa? Sebagaimana seseorang kalau dia hadas, dia kentut, dia kencing, BAB, cukup sekali wudhu, ya, bukan wudhunya 3 kali, ya. Jalan keluar masjid dari masjid menuju tempat wudhu kentut, kemudian kencing, kemudian BAB, wudhunya berapa? Sekali katanya tadi. Wa yuqalu hadza aidan fi kafaratiz zihar idza lam yukaffir 'anil awwal. Nah, demikian juga dalam masalah kafaratuz zihar. Ya, kafaratuz zihar apabila dia belum membayar kafarah yang pertama. Wa amma qatlun nafsi tata'addad al-kafarah. Adapun membunuh jiwa itu kafarahnya berulang. Ya, berulang. Kalau yang dibunuh 10 ya 10 kafarahnya. Kenapa? Li'annaha iwadun 'anin nafsi. Dikarenakan kafarah pembunuhan itu pengganti dari jiwa yang dibunuh. Kama law qatalal muhrimu suyudan fil haram. Sebagaimana kalau seandainya seorang muhrim, orang yang berihram haji atau umrah, membunuh hewan buruan di tanah haram. Wa hadzal qaul wa in kana lahu hadzun minan nadhar wal quwwah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat ini meskipun dianggap sebagai pendapat yang lahu hadzun minan nadhar, punya sudut pandang, walau quwwah, dianggap pendapat yang memiliki kekuatan juga,
lakin la tanbaghi al-futya bihi. Masya Allah. Nah, ini juga ya. Akan tetapi tidak selayaknya berfatwa dengan fatwa ini. Kenapa? Li'annahu law uftiya bihi lan tahakan nas hurumati syahri kulli. Kenapa? Kalau seandainya dikasih fatwa dengan fatwa seperti ini, niscaya umat manusia akan melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Katanya kafarah cuma sekali saja. Membuat orang apa? Membuat orang tasahul. Lakin law ra'al mufti alladhi tarajjaha indahu adama takarruril kaffara maslahatan fi dzalik fala ba'sa ayyuftiya bihi sirran. Nah, ini adab, Masya Allah ya. Itulah bukunya Syekh Ibnu Utsaimin. Kadang ada adab-adab yang faedah luaran. Kata beliau, akan tetapi kalau seandainya seorang mufti memandang menurut dia yang roji, menurut dia adalah tidak berulang kafarahnya adalah maslahat pada kasus tadi, maka tidak masalah dia berfatwa dengan fatwa tersebut sirron, secara tersembunyi, kama yasna ba'dul ulama fima yuftuna bihi sirron kat-talaqis salas, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para ulama ketika mereka berfatwa secara tersembunyi kat-talaqis salas, seperti talak yang permasalahan talak 3 kali tadi bilafdin wahid ya, engkau ketalak, engkau ketalak, engkau ketalak ya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan jatuh talaknya ya. Mayoritas para ulama mengatakan tidak jatuh talaknya. Jelas ya. Nah, ini juga faedah ikhwan, adab bagi seorang ustadz ya, seorang mudarris, pengajar. Jadi ada hal-hal yang kadang jawaban itu jawaban untuk person, dan anak pribadi kadang sering menjawab dengan jawaban seperti ini. Ingat, ini jangan antum sebar ya, untuk antum saja, karena kita mandang kondisi ini tadi, kondisi yang khusus jawaban untuk dia. Kenapa kalau disebar nanti akan menimbul apa? Orang bermudah-mudahan aja ini, aja ini. Difahami? Ya. Ini ada faedah ikhwan, disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Di situ disebutkan di ta'liq di bawah, mas'alatun wa in jama'a falam yukaffir hatta jama'a thaniyatan fa kaffaratun wahidatun. Yaitu masalah kata Syirazi ya. Apabila seseorang jima belum bayar kafarah, kemudian jima yang kedua kali, maka kafarahnya cukup sekali. Wa jumlatu annahu idza jama'a thaniyan qabla takfir 'anil awwal lam yakhlu min ay yakuna fi yaumin wahid. Kesimpulannya, orang yang berjima pada kali yang kedua sebelum pembayaran kafarah memungkinkan dia terjadi pada satu hari. Pagi hubungan, siangnya ngulangi lagi, sore 3 ronde, au fi yaumain, atau dilakukan pada 2 hari, hari yang berbeda. Fa in kana fi yaumin wahid fa kaffaratun wahidatun tujzi'uhu. Ya. Kalau ternyata pada satu hari, maka cukup satu kafarah. Bi ghairi khilafin bainal ahli ilmi, tanpa ada khilaf. Jelas? Ada ijma. Jelas paham Dr. Fikih di sini? Intinya kalau orang melakukan sampai 3 ronde dalam sehari, kafarahnya berapa? Sekali. Ijma. Wa in kana fi yaumain min Ramadan fa fihi wajhan. Nah, kalau 2 hari ada 2 pendapat. Ahaduhuma tujzi'u kafaratun wahidatun. Pendapat pertama, cukup bayar 1 kafarah. Wa huwa zahiru itlaqil Khiraqi. Dan itu pendapat Al-Khiraqi, afwan, bukan Syirazi ya, tapi Syekh Khiraqi. Khiraqi itu yang punya matan Al-Mughni. Ya, Khiraqi. Kalau Syirazi itu yang punya matan Majmu' Syarh Muhadzab, ya. Wa ikhtiyaru Abi Bakar wa madhhabu Zuhri wal Auza'i wa ashabi Ra'i, yang mengatakan cukup kafarah wahidah li'annaha jazaa'un an jinayatin takarrara sababuha qabla istifaiha fayajibu at-tadakhul kal hajj. Alasannya kenapa? Itu karena itu adalah balasan untuk pelanggaran yang berulang sebabnya.
sebelum penunaiannya, maka wajib untuk masuk dalam kasus tadi seperti had. Gambaran had, maling. Ada orang malingnya, maling duit 10 juta, duit dokter Vicky dimalingnya. Maling lagi duit Kak Didi 10 juta, maling lagi duit Abu Zainu 10 juta. Berapa kali dia potong tangannya, Rio? Hah? Sekali apa 3 kali? Cukup sekali. Kalau belum dipotong tangannya, cukup sekali. Kalau antum potong semua, apalagi yang mau dipotong habis tangannya? Ya, cukup sekali. Karena belum dilaksanakan. Wasani, qaul yang kedua, la tujzi wahidatun wa yalzamu kaffaratan. Enggak sah, enggak cukup kalau satu kafarah, harus 2 kafarah. Ini ikhtarahu al-qadi wa ba'du ashabina wa huwa qaulu Malik wal Laits wa Syafi'i wa Ibn al-Munzir wa ruya dzalika an Atha wa maqul li anna kulla yaumin ibadatun munfaridah. Nah, itu pendapat-pendapat para ulama Syafi'i, Laits dan yang lainnya, Imam Malik. Alasan mereka apa? Dikarenakan setiap hari itu adalah dihitung ibadah tersendiri. Fa idza wajabatil kaffara bi ifsadihi lam tatadakhal ka ramadhanain wa kal hajjatain. Apabila wajib kafarah ya dengan rusaknya suatu puasa, lam tatadakhal, maka tidak bisa kafarahnya masuk satu sama lain. Seperti 2 Ramadan atau 2 haji ya. Qultu ar-raji' wal qaulu tsani li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, dikarenakan masing-masing hari adalah ibadatun mustaqillah, punya ibadah tersendiri. Jelas ya? Ya. Itu faedah yang disebutkan. Wallahu ta'ala.